Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar pemirsa Selampari TV? Senang sekali saya Iqbal tentunya kembali hadir untuk Anda dalam program Up to Date Berikan Info Terkini. Dan pemirsa, seperti biasa, kami akan memberikan informasi terupdate untuk pemirsa di rumah dan pastinya bersama narasumber yang begitu luar biasa sekali. Dan narasumber kita hari ini telah bersama kami, yaitu Bapak Dairobi ST. Beliau merupakan manajer PT PLN Persero ULP Lubuk Linggau. Langsung saja kita sapa. Selamat siang Pak Dairobi. Selamat siang Pak. Bagaimana kabarnya Pak hari ini? Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Waduh, meskipun masih dalam masa pandemi ini kita tetap harus menjaga kesehatan ya Pak ya. Pasti Pak. Baik, dan pemirsa, untuk tema kita hari ini yaitu kebijakan PLN pasca new normal. Waduh, Pak Dairobi. Kalau kita membahas PLN, ini tentunya sangat menyentuh langsung pada masyarakat dan juga pemirsa Selampari TV di rumah. Ya. Betul. Nah, kalau mungkin bisa jelaskan untuk Pak Dairobi, untuk pemirsa di rumah juga tentunya, sebenarnya seperti apa sih pelayanan PLN saat ini yang kita tahu nih saat ini COVID-19 ini sedang menyerang kita semua. Ya. Nah, untuk PLN saat ini bagaimana kesiapannya nih Pak? Karena banyak masyarakat mereka yang selalu stay at home atau stay di rumah. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin ketika masa pandemi ini semuanya jadi kita harus melayaninya lewat online. Baik. Jadi terutama di kantor PLN Lubuk Linggau sendiri, kita tidak melayani pelanggan langsung datang ke sini, tetapi kita mengarahkan pelanggan untuk mengadukan perihal permasalahan itu ke call center 123 ataupun dengan website www.pln.co.id. Dan ini juga adalah suatu program PLN sebetulnya sudah lama. Baik. Tetapi ini akan kita aktifkan ketika di masa pandemi ini. Oke. Untuk ketersediaan listrik sendiri nih Pak, karena mengingat sekarang kan mayoritas semua anak-anak pun ini semua daring di sekolah. Jadi mereka tidak belajar langsung ke sekolah tapi di rumah. Ini artinya banyak sekali peningkatan yang terjadi ya. Betul. Ini untuk ketersediaan kita bagaimana untuk PLN sendiri? Pastinya dengan kondisi seperti ini PLN menyupport 100% untuk kehandalan kita, artinya memang listrik dipergunakan di rumah tangga itu 100% harus terlayani semua pelanggan kita. Nah, di sini juga PLN pastinya untuk menyupport ataupun ketersediaan ini, PLN sudah terdapat beberapa program yang memang termasuk program unggulan PLN saat ini. Waduh. Jadi memang ada beberapa program yang bisa diberikan untuk masyarakat di rumah ya? Betul. Waduh. Nah, kalau untuk kendala nih Pak ya, kita nanti akan membahas program, ini menarik sekali kayaknya. Tapi untuk kendala sendiri nih, selama pandemi ini sendiri, kendala-kendala yang sudah dirasakan PLN tentunya untuk apa ya, melayani masyarakat secara tulus seperti itu. Ini apakah ada kendala Pak? Alhamdulillah sampai dengan sejauh ini di PLN Lubuk Linggau sendiri belum ada kendala yang begitu menonjol yang mencolok. Jadi saat ini memang PLN tetap berkesinambungan, tetap melayani pelanggan ataupun konsumen listrik itu 1 kali 24 jam seperti biasanya Pak. Baik, kalau untuk secara online sendiri, pelayanan yang diberikan secara online sendiri, apakah ada masyarakat yang mengeluh mungkin? Untuk sejauh ini memang ada beberapa pelanggan yang sudah mengeluhkan terkait biasanya mereka itu, contohnya kalau misalkan di listrik rumah mereka itu tidak teraliri, jadi mereka langsung datang ke kantor PLN ULP Lubuk Linggau untuk mengadukan ini agar segera ditindaklanjuti. Tetapi ketika mereka datang ke sini diarahkan sama Satpam, mereka banyak mengeluhkan, lah biasanya selama ini bisa, kok ini tidak bisa. Sudah diarahkan untuk ditelepon ke 123 ataupun lewat website www.pln.co.id atau PLN Mobile. Karena kita juga ada aplikasi PLN Mobile yang itu bisa diakses download, ya diakses di App Store kalau untuk di iPhone ataupun di Android bisa di juga. Play Store ya? Ya, di Play Store. Baik, waduh ini sangat mempermudah sekali ya. Jadi kalau untuk pemirsa di rumah yang mungkin ya, ketika kalian ingin mendapatkan pelayanan secara langsung di kantor PLN, mungkin kalian akan langsung diarahkan untuk menggunakan aplikasi sendiri ya. Betul. Atau bisa langsung menghubungi di nomor layanan 123. Betul. Untuk aplikasi PLN sendiri nih Pak, ini ada aplikasi itu apa aja sih yang bisa didapetin atau apa aja yang bisa, menu-menu apa aja yang ada di aplikasi itu sendiri? Jadi memang untuk di aplikasi PLN Mobile itu banyak fitur-fitur baru yang memang selama ini mungkin adanya di website www.pln.co.id dan ini dituangkan dalam satu aplikasi yaitu PLN Mobile. Contohnya seperti tambah daya, pasang baru listrik, pengaduan, perihal pengaduan misalkan di rumah kita tidak bisa teraliri listrik selama 24 jam atau ada kendala, di situ juga bisa dilaporkan. Nah, jadi nanti ketika kita sudah download aplikasi ini, kita sync in, kita masuk, itu menggunakan ID pelanggan yang ada di rumah kita. Oke. Begitu, Pak. Waduh, jadi ini mudah sekali untuk mendaftarkan. Sangat ya? mudah. Jadi hanya dengan mendownload saja,
kemudian langsung mendaftarkan saja Betul. dengan menggunakan ID pelanggan. Ya, ID pelanggan yang di Waduh, rumah. Baik. Nah, jadi untuk pemirsa di rumah yang mungkin ingin mendapatkan layanan terbaik dari PLN bisa langsung mendownload aplikasi PLN Mobile ya. Ya, PLN Mobile. Baik, jadi pemirsa semua langsung aja untuk download PLN Mobile di aplikasi Play Store bagi Anda pengguna Android dan juga App Store bagi Anda pengguna iPhone ya. Jadi cukup langsung isi aja daftar menggunakan nomor ID pelanggan kalian masing-masing. Baik, sesaat lagi kita akan membahas masalah program-program yang ada pada PLN ini sendiri. Tapi tetaplah bersama kami hanya di Up to Date Berikan Info Terkini. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Up to Date Berikan Info Terkini dan tentunya masih bersama narasumber kita Bapak Dairobi ST, Manajer PT PLN Persero ULP Lubuk Linggau. Pak Dairobi, tadi Pak Dairobi menjelaskan ada beberapa program yang bisa dirasakan untuk masyarakat saat ini. Bisa dijelaskan mungkin program-program apa aja nih yang saat ini yang sedang berlangsung? Baik, untuk program unggulan PLN saat ini yang pertama yaitu Super Wow. Super Wow itu adalah program tambah daya untuk tarif rumah tangga. Di mana yang selama ini kita bagi masyarakat itu adalah momok, kalau tambah daya itu pastinya akan dikaitkan dengan sekian juta. Baik. Tetapi di kondisi Super Wow ini semua tambah daya itu hanya 170.845. Itu murah sekali ya Pak? Iya betul, ini sangat murah. Cuma 170.000 aja lebih kurang itu sudah bisa tambah daya. Sudah bisa tambah daya. Nah ini juga 170 ini sebetulnya tanggal kemerdekaan kita 17/08/45. Dan apakah ini masuk dalam promo kemerdekaan? Ya itu sebagian sebetulnya seperti itu. Meskipun Agustus tapi masih berlaku di September. Ya jadi ini nanti sampai dengan 30 September tahun 2020. Dan tentunya pemirsa di rumah pasti sudah banyak yang sudah merasakan atau sudah menggunakan program ini sendiri kayaknya ya. Sudah banyak kalau di sini sendiri. Baik, selain itu apakah ada lagi Pak? Nah, terus yang selanjutnya itu Super Merdeka. Ini diskon 75%. Nah, diskon 75% ini berkaitan juga dengan kemerdekaan kita. Jadi diskon 75% itu untuk yang UMKM ataupun industri, artinya tarif B dan tarif I. Nah, di sini juga tarif B dan tarif I itu bisa mendapatkan program ini tetapi hanya diskon 75%, Pak. Baik. Nah, yang biasanya misalkan pelanggan itu daya yang di rumahnya 450, contohnya dia naik ke daya 7.700 yang biasanya harganya itu 7.025.000, dengan program ini cukup membayar 1.736.000. Waduh, lumayan ya dapat potongan 5 juta lebih ya. Sangat banyak subsidinya. Baik, ya. Waduh. Dan untuk pengguna program ini sendiri, apakah sudah banyak Pak yang ikutin program ini? Ya, alhamdulillah kalau misalkan untuk di Lubuk Linggau sendiri sudah banyak yang antusias, dan ini juga memang kami menggunakan agent challenge kami. Baik. Ataupun kami nyebutnya marketer kami. Jadi sudah kami promosikan dari intern kami, dan intern kami akan dikeluarkan ke eksternal. Seperti misalkan petugas biler atau catat meter itu sudah kami sampaikan dengan mereka. Harapannya memang semua pelanggan PLN ULP Lubuk Linggau termasuk Kabupaten Muratara bisa menikmati program ini. Oke. Dan ini artinya banyak untuk saat ini apakah masih ada kuota nih untuk masyarakat yang mungkin belum mendaftar? Sangat banyak. Masih sangat banyak ya? Ini kan tanggal 29 Pak ya. Jadi 29 untuk yang Super Wow itu berakhirnya besok tanggal 30 September. Sedangkan untuk yang Super Merdeka UMKM tarif bisnis dan tarif industri itu sampai dengan tanggal 3 Oktober 2020. Waduh. Jadi sampai tanggal 3 Oktober ya? Iya, 3 Oktober. Itu masih untuk yang tarif 75% ya, itu 75%. Nah, Bapak di rumah ini pas banget ya untuk kalian di rumah yang mungkin ingin mengikuti program ini sendiri. Caranya gimana nih Pak? Jadi cukup mendaftarkan melalui website www.pln.co.id dan atau telepon ke call center 123 Pak. Oke. Jadi cukup semuanya dilayani secara online? Ya betul, secara online. Nah, kita lepas sedikit dari masalah program. Padahal banyak sekali program-program yang sudah diberikan PLN untuk masyarakat di rumah. Tentunya agar bisa dikatakan mengatasi agar tidak adanya tunggakan. Betul. Terkait tunggakan nih Pak, ini masyarakat kita tidak menutup diri lah ya. Siapa sih yang nggak pernah nunggak listrik gitu ya? Pasti betul, ada. Betul. Apakah ada sanksi-sanksi khusus untuk selama pandemi ini sendiri bagi masyarakat yang menunggak? Nah, jadi kami juga sebetulnya kalau bicara soal tunggakan ini juga suatu target kinerja kami, dan memang ini kondisinya memang kalau di Lubuk Linggau ini tunggakan listrik kita semakin tinggi.
Nah, jadi memang kondisinya untuk saat ini kami tetap setiap hari berupaya untuk melakukan penagihan kepada pelanggan-pelanggan itu. Tetapi ada juga yang namanya pelanggan kan Pak ya. Kadang mereka juga beralaskan, Pak mohon maaf ini kan lagi COVID, kami juga lagi kehilangan mata pencarian. Terus untuk pemasukan kami semua harga turun. Contohnya seperti itu mungkin Pak ya. Nah, jadi memang inilah tantangan kami ke depan untuk menyegerakan agar ini juga sebagai income ataupun cash in PLN yang saat ini yang memang dana segar yang kami butuhkan. Baik. Harapannya sih semoga harus bayar tidak semua. ada tunggakan, harus Betul. bayar semua ya. Betul, Apalagi sekarang udah banyak lagi program-program yang diberikan ya. Iya. Nah, kalau untuk sanksi sendiri nih Pak, apakah ada sanksi tegas selain sanksi denda mungkin yang diberikan PLN untuk masyarakat yang mungkin pelanggan-pelanggan ini yang menunggak saat ini? Artinya Pak, kalau pelanggan itu kan sudah ada aturan PLN, Baik. 1 bulan, 2 bulan, dan 3 bulan. Di mana 3 bulan itu sendiri, kalau memang pelanggan masih belum bisa mampu untuk membayarnya, mohon maaf, kami akan meminjam dulu KWH meternya. Dan kalau memang nanti dalam waktu beberapa minggu dari pencabutan itu tidak ada penyelesaian ke kantor PLN, mohon maaf akan kami berhentikan menjadi pelanggan PLN. Karena kalau misalkan ini tidak kami berhentikan menjadi pelanggan PLN, tagihan ini akan selalu berjalan. Jadi kami untuk menghentikan ini harus kami berhentikan menjadi pelanggan PLN. Jadi harus ditarik sementara dulu? Ya, harus ditarik. Untuk kategori tarik, itu untuk tunggakan yang sudah berjalan berapa bulan? 3 bulan. 3 bulan itu sudah akan langsung dilakukan penarikan. Betul, seperti itu ya. seperti itu Pak. Penahanan sementara sambil menunggu atas pembayaran. Iya. Oke. Kalau misalkan sudah lewat 3 bulan tidak ada respon atau mungkin tidak ada kesadaran, itu akan kita berhentikan. Kita berhentikan menjadi pelanggan PLN. Kejam nggak sih? Sebetulnya kita harus menegakkan aturan, Pak. Baik. Waduh, bersama seru banget kayaknya. Jadi bukannya PLN yang kejam, tapi memang aturan kita yang harus kita berlakukan. Ya. Baik. Nah, dan kita akan masih lanjut lagi Pak Derobi, tapi kita akan beri sejenak tentunya pemirsa di rumah tetap bersama kami hanya di Up to Date berikan info terkini. Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami di Up to Date berikan info terkini. Dan kita akan lanjutkan perbincangan santai kita bersama Pak Derobi. Baik Pak Derobi, tadi kita sudah membahas banyak sekali masalah tunggakan ya. Iya. Ini mungkin tentunya apa ya, ada pro dan juga kontra terhadap masyarakat. Iya. Ketika masyarakat menghadapi tunggakan, mereka selalu beranggapan, waduh ini pandemi saya sulit sekali untuk mendapatkan biaya hidup. Untuk makan pun mungkin bisa datang susah seperti itu ya. Sedangkan dari PLN sendiri harus menjalankan aturan-aturan yang memang sudah berlaku tentunya. Seperti penarikan dan juga penahanan sementara ya. Apakah nih ya, apakah ada kebijakan atas aturan yang telah dibuat untuk masyarakat yang mungkin pada saat KWH atau ampernya itu kita tahan ya, tetapi mereka melakukan seperti permohonan untuk perpanjangan seperti itu. Misal contoh, mereka telat 3 bulan mereka telat bayar, tapi mereka baru mampu untuk bayar 2 bulan atau 1 bulan. Apakah itu akan kita kembalikan kembali untuk KWH-nya? Jadi seperti ini Pak. Sebetulnya di masa pandemi ini, PLN sudah banyak memberikan program selain tambah daya yang saya maksud tadi. Baik. PLN juga sudah memberikan subsidi Pak. Subsidi, jadi PLN itu sudah banyak memberikan untuk masyarakat. Berarti ini, tidak Pak. ada alasan lagi Tidak untuk ada alasan masyarakat yang nunggak ya? Betul. Contohnya gini, kan tarif R1 450 dan tarif R1 daya 900. Baik. Kalau untuk daya 900 Pak, itu subsidi 50%. Baik. Sedangkan untuk R1 450 100% tidak bayar sampai dengan Desember 2020. Wow. Artinya PLN itu memang sudah sangat peduli dengan pelanggan PLN, dan dalam hal ini PLN harus menagihkan yang di atas daya itu Pak. Jadi jangan sampai nanti sudah diberikan subsidi daya 450 dan 900, tetapi daya 1300 ke atas masih banyak yang menunggak Pak. Benar sekali. Jadi bukannya kita tidak peduli ya, tapi Betul. sudah sangat peduli Sudah sangat dengan peduli. adanya subsidi itu sendiri. Iya. Baik. Nah, Pak Derobi, untuk harapan PLN ini sendiri untuk di Indonesia nih, untuk listrikan di Indonesia ini apa nih harapannya? Harapan kami artinya adalah suatu cita-cita mungkin Pak ya, namanya Baik. harapan ya. Jadi PLN itu memang kedepannya harus teraliri listrik 24 jam non-stop tanpa padam.
Baik. Nah, tetapi kalau misalkan kita bicara ini kan sebutnya kalau berarti kalau misalkan aliran listrik harus 24 jam pastinya tanpa padam. Kalau di Lubuk Linggau ada kendala itu, Pak. Kendalanya kita itu ya contohnya banyak tanam tumbuh yang belum boleh dipotong oleh masyarakat kita, Pak. Baik, karena memang banyak sekali di Lubuk Linggau mungkin ada sedikit tanaman hutan lindung seperti itu. Ya, betul. Dan juga memang ada beberapa daerah-daerah yang dilindungi, daerah-daerah yang mungkin memang tidak bisa ditebang seperti itu ya. Ya. Memang itu salah satu hambatan daripada program itu sendiri ya, betul, Pak? Ya? Itu satu jam, hambatan. Ya? Jadi contohnya kalau misalkan kita ke Desa Rahma, di situ kan masih banyak pohon karet ataupun sawit, Pak ya. Jadi, nah itulah kendala kami juga. Jadi kalau misalkan dahan ataupun ranting ataupun daunnya itu mengenai jaringan SUTM kami 20 kV, itu langsung ngetrip, Pak. Jadi bisa jadi mengetripkan satu kota Madya Lubuk Linggau. Waduh. Jadi memang padahal cuma satu titik tetapi dampaknya sangat besar. Waduh, ini sangat berbahaya sekali tentunya ya. Baik, dan hal seperti itu dan harapannya semoga Indonesia semua terang. Pastinya, harapan kami. Baik, nah pada Rabi seperti biasa di segmen ketiga, nanti kami mempersilahkan narasumber kami untuk memberikan informasi-informasi terupdate atau mungkin juga himbauan untuk masyarakat di rumah dan juga pemirsa di rumah ya, untuk masyarakat Kota Lubuk Linggau, Musirawas dan juga Musirawas Utara ya. Kami mempersilahkan turunnya untuk Pada Rabi memberikan himbauan untuk pemirsa di rumah. Baik, terima kasih. Jadi mungkin saya akan menyampaikan beberapa himbauan terkait PLN ya, Pak. Pertama untuk masalah tunggakan. Jadi saya himbau kepada semua pelanggan PLN yang berada di Kota Madya Lubuk Linggau, Musirawas dan Musirawas Utara segera membayar listrik sebelum tanggal 20 setiap bulannya. Jangan sampai sudah menunggak 3 bulan, KWH kita angkat, kita pinjam dan akhirnya akan berhenti menjadi pelanggan PLN. Ini sangat disayangkan. Nah, yang kedua terkait masalah kehandalan jaringan listrik kami, Pak. Jadi memang untuk potensi yang tidak boleh dipotong untuk di kawasan masuk dalam wilayah kerja PLN ULP Lubuk Linggau, ada beberapa titik memang tanam tumbuh yang belum boleh dipotong. Contohnya tanaman karet ataupun tanaman sawit. Memang jenis tanaman ini adalah tanaman produktif. Artinya memang ketika kami mau melakukan pemotongan ataupun pemangkasan, banyak yang melarang karena akan berpengaruh terhadap penghasilan dari pohon itu sendiri. Tetapi kalau misalkan kita mengembalikan kepada kenyamanan, kehandalan, listrik harus teraliri 24 jam, ini mau tidak mau harus kita potong dan kita tebang, Pak, tanpa ada ganti rugi. Karena memang dari PLN untuk jaringan 20 kV kita tidak ada istilah ganti rugi, Pak. Ini hanya suatu kerelaan. Jadi, kalaupun nanti ada masyarakat yang sudah merelakan tanam tumbuhnya untuk dipotong, segera menghubungi pihak PLN. Nanti kami akan menyiapkan personil dan peralatan untuk dilakukan pemotongan. Terus yang ketiga, Pak. Yang ketiga adalah himbauan saya bagi masyarakat yang akan melakukan bangunan rumah ataupun bangunan sejenis yang lain, jika di bawah jarak aman 3 meter dari SUTM kami, harap segera melapor ke PLN. Jangan sampai ketika ada korban baru melapor ke PLN. Nah, ini harapan kami sebagai mencegah agar tidak ada korban terhadap sengatan aliran listrik, Pak. Jadi memang kalau misalkan kita melihat sengatan aliran listrik ini sangat besar, Pak. Kalau misalkan kita bangunan itu jaraknya di bawah 3 meter. Jadi kalau misalkan ada warga yang ingin melakukan pembangunan ataupun meningkatkan bangunan dalam misalkan dilihat kondisinya itu tidak memungkinkan dengan jarak SUTM kami, segera melapor ke PLN, Pak. Mungkin itu, Pak, untuk himbauan saya kepada masyarakat baik itu di Kota Madya Lubuk Linggau, Musirawas Utara dan Musirawas, Pak. Baik, terima kasih untuk Bapak Derobi atas himbauan dan juga informasinya. Dan ternyata sedikit mengulang pemirsa di rumah, untuk tetaplah menjadi pelanggan yang bijak, untuk tetap sadar membayar iuran Anda sebelum tanggal 20. Ya? Betul. Baik, dan untuk pemirsa di rumah, saya sudah bincang kita bersama Bapak Derobi, manajer PT PLN Persero ULP Lubuk Linggau, dan semoga apa yang kita bicarakan tadi dapat bermanfaat untuk kita semua di hari ini. Saya Iqbal dan juga narasumber pamit undur diri, tetap tersaksikan up to date hanya di Selampari TV. Sekian terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.